guys, jadi hari ini tuh tanggal 9 Februari. Aku positif corona, jadi aku mesti karantina sendiri di kamar. Ini tadi suamiku udah bawain makanan. Untungnya kita punya 2 kamar mandi dan segala macam kan, jadi aku benar-benar terpisah. Sekarang aku mau makan dulu. Nanti setelah aku selesai makan baru aku cerita gimana sampai aku bisa positif corona. So guys, aku baru selesai makan. Aku nggak kehilangan penciumanku dan rasanya aku masih bisa nyium dan aku masih bisa ngerasain makanannya enak dan habis. Pagi. Sekarang karantina hari kedua. Tanggal 10 Februari. Aku rasanya udah enakan, udah baik, tenggorokanku udah gak sakit lagi, tapi masih batuk, cuman gak ada demam. Jadi itu udah hal yang bagus deh. Aku mau sarapan dulu. Tadi suamiku nganterin sarapan ke kamar. Hai, halo Shenibus. Jadi hari ini hari kedua aku ngejalanin karantina. Jadi kemarin itu aku dinyatakan positif COVID. Ceritanya tuh, jadi hari Senin itu aku habis dari dokter, aku ada appointment untuk gigi. Biasalah check up gigi gitu kan. Terus pas malamnya setelah pulang dari dokter, jadi udah ngerasa nggak enak gitu, udah ngerasa agak-agak batuk, tapi nggak terlalu yang gimana-gimana, maksudnya nggak ngerasa sakit gitu, nggak ngerasa yang lemes. Aku udah ngerasa kayak batuk, tapi nggak yang sering, cuma gitu doang, kayak kayak ada yang nyangkut gitu kan. Tanggal 8 Februarinya, jadi aku tuh masih kerja, tapi aku tuh udah ngerasa nggak enak badan, jadi aku udah ngerasa kayak batuk, terus aku udah ngerasa kayak kedinginan gitu. Jadi di kantor itu kan sebenarnya anget kan gitu, karena lagi winter gini, heatingnya itu pasti dia full. Pas aku ngecek udah 4 gitu ya settingannya, jadi udah full gitu, tapi kok aku tetap ngerasa dingin. Malah biasanya itu aku turunin, jadi aku offin, karena menurut aku tuh kayak sauna banget gitu loh kantorku. Kalau misalnya aku masuk kantor terus tiba-tiba kayak sauna gitu, aku ngerasa panas banget. Malah biasanya tuh aku turunin, aku reduce gitu, terus aku agak buka jendela sedikit supaya fresh gitu kan udaranya. Tapi tanggal 8 itu aku tuh ngerasa kayak beda banget gitu loh suasananya. Dan teman kantor aku itu malah sempet yang komen lah, kamu biasanya malah komplain gitu kalau ruangan ini tuh kayak sauna, panas banget, kok hari ini kamu kayak ngerasa kedinginan gitu. Aku bilang ya nih, kayak jangan-jangan gue mau sakit nih gitu kan. Udah tuh 8 malamnya udah mulai agak batuk yang continue gitu ya, kayak gitu, batuk terus gitu. Terus mulai agak gatel gitu tenggorokan. Nah, aku di rumah kan ada rapid test sendiri gitu ya, dapat dari kantor tiap minggu gitu tuh dapat 5 gitu. Jadi aku bawa pulang, aku rapid test nih sendiri di rumah. Mungkin nggak pas atau mungkin nggak sampai ke atas gitu, itu hasilnya negatif. Jadi aku lumayan agak tenang, tapi nggak tahu kenapa aku tuh sebenarnya feeling kalau kayaknya gue positif deh nih gitu loh. Di dalam hati tuh udah feeling sebenarnya gitu kan. Nah terus suamiku bilang, kamu daftar online deh untuk tes gitu di Sentrum. Jadi emang yang khusus gitu ya. Di sini kan kalau tes rapid itu gratis kan, kecuali kamu PCR baru bayar. Nah jadi aku tuh daftar online gitu. Nah pas udah daftar online, tanggal 9 paginya aku telepon bosku kalau aku sakit gitu, nggak bisa masuk. Terus bosku bilang ya udah, kamu ke dokter minta surat dokter gitu ya.
gitu. Di sini kan kalau kamu sakit, kamu harus minta surat dokter langsung terus kirim ke kantor gitu ya, lewat pos. Terus udah gitu, sebelum aku ke dokter, aku rapid test dulu nih gitu di Sentrum. Pas datang ke sana itu, aku nunjukin ke mereka barcode yang aku daftar online itu. Terus mereka bilang gini, kamu positif ya? Terus aku bilang, hah, kok mereka tahu gitu kan? Terus aku bilang, kok kalian tahu? Emang ketahuan? Aku bilang gitu kan. Mereka bilang, enggak, ini kamu daftarnya yang kamu tuh positif terus mau tes lagi gitu. Terus aku bilang, oh enggak, aku mau rapid test. Bilang, oh kamu salah daftar nih gitu kan. Tuh feeling yang kedua. Udah, feeling aku tuh udah kuat banget, kayaknya bener nih gue positif gitu kan. Kok tiba-tiba gue salah daftar gitu. Kamu jangan daftar yang ini, karena kalau yang ini tuh berarti kamu tuh udah positif, terus kamu mau daftar untuk menyatakan kamu negatif atau masih positif gitu. So oke, aku bilang gitu kan. Udah tuh aku sambil daftar online lagi, cuman ya semenit lah. Aku di rapid test dari hidung gitu ya. Nah setelah itu kan dia memakan waktu 20 menit sampai hasil tesnya itu kita dapet lewat email. Jadi mereka kirim lewat email hasil tesnya. Nah aku tuh ke dokter untuk minta surat izin sakit gitu kan. Aku ke dokterku yang biasa itu, ke dokter umum. Terus ke resepsionisnya aku bilang aku mau minta surat izin sakit, aku bilang gitu. Terus, nah biasanya aku tuh kalaupun mau minta surat izin sakit, aku tetap mau ketemu sama dokternya gitu loh. Di sini kan bisa tuh kamu tetap mau ketemu dokternya atau kamu dikeluarin surat izin sakit aja tanpa ketemu dokter. Kemarin itu jadi aku langsung bilang sama resepsionisnya itu, kayaknya aku nggak perlu ketemu dokter deh, karena aku cuman flu doang, aku bilang gitu kan. Karena pas waktu itu aku langsung baca, ada kayak informasi gitu ya. Kalau kamu ada tanda-tanda demam, batuk, dan segala macem, kamu butuh surat izin sakit, jangan langsung datang ke tempat praktek, tapi telepon aja gitu. Terus aku pikir, waduh, salah nih gue gitu kan. Terus ya udah, oke, katanya. Kamu duduk aja di ruang tunggu. Aku minta tanda tangan dokternya dulu, katanya gitu. Oh ya udah gitu kan. Karena aku juga mikir, aduh dokternya udah tua. Kalau misalnya gue masuk terus gue ternyata positif, karena hasilnya itu belum masuk emailku kan. Kasian juga tuh dokter gitu kan. Udah tuh dapat surat izin sakit dari dokter. Terus aku balik ke rumah, terus masuk tuh emailnya kan. Nah pas aku cek emailnya itu, terus aku baca positif. Tapi aku nggak panik, nggak stres, nggak gimana-gimana sih. Maksudnya chill aja gitu, kayak ya udah gitu, positif gitu kan. Karena nggak ada gejala yang berat banget, tenggorokan sakit, nggak sakit juga sih, gatel gitu loh, kayak ada yang nyangkut gitu loh di tenggorokanku itu, jadi kayak ada sesuatu gitu yang nyangkut, kayak ada makanan yang belum, gimana sih, kayak kesemutan gitu loh tenggorokan kamu, kayak gitulah. Jadi nggak sakit, bukan yang sakit gitu, gimana sih, nggak, susah gue ekspresikan gitu kata-katanya, tapi gitulah ya, kalian ngerti. Terus cuman itu doang gitu gejalanya. Terus flu ini baru mulai semalam nih aku dapet. Nah ini aku baru selesai mandi, biar kelihatan lebih fresh, ganti baju biar kelihatan lebih fresh. Terus jadi aku di kamar nih, dan puji Tuhannya lagi, kemarin setelah aku nyatakan positif, Christian langsung cek, dia negatif, dan hari ini dia juga cek lagi di Sentrum, dia negatif gitu. Jadi dia kalau ngantar makanan ke sini atau dia datang ke sini untuk melihat aku, yang pasti kita jarak, aku pakai masker, dia pakai masker gitu ya. Terus ya udah gitu. Jadi so far kondisi aku baik banget gitu ya. Aku nggak ngerasa sakit yang gimana. Oh ya, gejala yang pertama itu yang aku rasakan batuk, tenggorokan sakit, dan badan pegel gitu loh. Itu doang. Dan sampai sekarang puji Tuhannya aku cuman batuk. Ini tenggorokanku udah baikan, jadi udah nggak ngerasa gatel lagi. Cuman ya udah mulai flu nih, udah pilek gitu ya, batuk. Terus puji Tuhan juga aku nggak demam. Jadi aku sih ngerasanya
vaksin itu benar-benar menolong untuk, kalau bahasa Jermannya kämpfen, jadi untuk berjuang gitu, fighting gitu loh, jadi kayak berjuang di dalam, dan menyebabkan, ini menurut pikiran logika aku aja, menyebabkan kamu tuh jadinya nggak terlalu berat gitu. Christian waktu itu udah semalam dia udah nanyain, kamu pokoknya kalau demam atau kamu sulit nafas, pokoknya langsung ngabarin aku gitu ya. Terus aku bilang, iya aku pasti ngasih tahu, tapi sejauh ini aku baik-baik aja. Jadi kalau kalian ternyata kena Omicron itu, aku harapnya kalian semua udah divaksin. Jadi vaksin itu bukan berarti kita nggak akan kena corona lagi, enggak. Tapi setidaknya vaksin itu membantu untuk berjuang di dalam tubuh kita supaya virus itu nggak menyebar luas dan nggak bikin kita suffer gitulah istilahnya ya, nggak bikin kita suffer. Dan ya karena aku udah vaksin 2 kali dan aku udah booster gitu, jadi sangat-sangat membantu banget aku. Positif corona ini aku merasa kayak aku flu biasa aja, dan aku cuman mengkonsumsi vitamin ini bagus banget. Jadi waktu aku juga ke Indonesia aku mengkonsumsi ini. Jadi ini vitamin C plus vitamin D, dia dosis tinggi. Dia ini untuk menambah imun sistem. Jadi ini memang produk Jerman. Dan waktu itu aku bawa ke Indonesia lumayan, yang banyak banget sih, enggak, tapi untuk keluarga aku bagiin waktu itu. Dan waktu aku di Indonesia yang pulang pas nyokap sakit itu aku konsumsi tiap hari supaya karena aku juga lagi jagain nyokap juga lagi sakit waktu itu, supaya aku sendiri fit gitu kan. Dan ini menolong banget. Jadi menurut aku ini, aku cuma makan ini doang ya. Jadi aku nggak konsumsi banyak vitamin, cuman ini aja. Terus aku makan yang baik itu, malah nafsu makan aku kayaknya lebih besar gitu. Aku nggak kehilangan penciuman dan nggak kehilangan rasa, sama aja seperti biasa. Dan ya, aku akan update lagi. Aku kan ngelapor nih ke kantor kesehatan di sini. Mereka bilang setelah 7 hari. Jadi kalau aku udah divaksin, full vaksin nih, setelah 7 hari, aku bisa tes lagi. Kemudian kalau negatif aku udah boleh keluar gitu ya. Atau udah boleh melakukan aktivitas lah. Tapi kalau kalian belum divaksin full, harus nunggu sampai 14 hari, baru tes lagi, dan kalau negatif baru boleh beraktivitas gitu. Di hari Selasa aku mau tes lagi untuk aku informasiin ke kesehatan dan ke kantorku sendiri gitu ya. Omicron ini penularannya lebih cepat ya. Aku sendiri sampai sekarang flashback ke belakang, kira-kira aku dapetnya dari mana gitu loh. Karena yang aku baca, penularan Omicron ini sekitar 2-3 hari sampai kamu ngerasain gejalanya. Jadi kemungkinan kalau 2-3 hari itu berarti bisa jadi di praktek dokter gigi itu, atau di salon. Kemarin karena aku baru potong rambut, tapi di situ cuman ada aku dan ada si tukang salonnya. Terus bisa jadi di resto, karena Sabtunya itu aku juga sama suami makan di luar. Terus bisa jadi juga di perjalanan aku kalau ke kantor dan pulang ke kantor, karena aku selalu naik kereta. Bisa jadi juga di kantor sendiri, karena sebulan yang lalu juga bosku di karantina karena positif. Nah dia udah balik lagi kemarin itu karena udah negatif. Terus aku deh yang positif gitu kan. Jadi ya entah, aku nggak akan berspekulasi aku kena di mana. Tempatnya itu sangat mungkin karena aku memang beraktivitas gitu ya. Akhirnya Corona 19 itu mampir ke aku. Akhirnya aku kena Corona 19 itu, tapi aku nggak panik sama sekali, aku nggak stres sama sekali. Aku cuma mau ngasih tahu aja, vaksin, karena itu untuk membantu badan kita fighting kalau kita kena virusnya gitu ya. Karena aku merasakan sendiri nih, karena aku sekarang udah kena dan aku sejauh ini aku baik-baik saja. Tapi aku akan update lagi. So
Sampai ketemu lagi. Perawat Christian Berger. Makasih ya. Sama-sama. Makan siangku udah datang.